Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wa tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Ikhwabillah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini ketika kita dikumpulkan bersama dengan jamaah yang lebih banyak masih muda, apalagi antum masih muda atau masih anak-anak? Masih muda. Aura kita, semangat kita insya Allah akan semakin mudah. Karena bersama dengan siapa, seperti itulah diri kita. Nabi menyabdakan ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari keterpengaruhan atau agama orang yang bersamanya. Maka jangan pernah kita meninggalkan anak-anak muda kalau kita ingin tetap muda. Jangan pernah kita meninggalkan mereka yang memiliki semangat yang tinggi kalau kita ingin selalu semangatnya tinggi. Jangan pernah kita meninggalkan mereka yang memiliki ghirah untuk selalu hadir di majelis ilmu kalau kita ingin ghirah kita hadir di majelis ilmu tidak pernah pudar. Dan alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di sebuah teras yang insya Allah bisa merubah paradigma kita, merubah pola pikir kita, bahkan bisa merubah arah bangsa kita insya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, wabil khusus kita semua yang hadir, yang merindukan masa-masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembleng para pemuda di masa itu. Ada Ali bin Abi Thalib yang umurnya masih 8 tahun. Ada Mus'ab bin Umair yang umurnya 18 tahun. Paling tua saat itu, yang paling tua adalah Abdurrahman bin Auf, 30 tahun. Selebihnya masih muda-muda, belasan tahun, bahkan ada yang kurang dari 10 tahun. Tapi mereka begitu luar biasa. Dan insya Allah yang hadir pada malam hari ini adalah bagian dari mereka yang sudah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan arah bagaimana perjuangan Islam ke depan. Kalau kita berbicara tentang anak muda, apalagi konsep kita adalah anak muda yang berjiwa Qur'ani. Saya pertama kali lihat posternya, ini siapa ini? Pakai topi, pakai jaket. Saya tidak pernah pakai topi, pakai peci. Tidak pernah pakai jaket tapi pakai baju kuku. Jadi banyak yang mengira, Ustadz, wah gaya sekali, kok sekarang jadi tambah muda. Pakai topi, pakai jaket, itu bukan saya, nggak tahu, ya stuntman. Tapi insya Allah dengan kita selalu memiliki jiwa muda, semangat muda, ibadah kita seperti ibadahnya anak muda, kita akan mendapatkan nilai tambah. Ada satu janji Allah yang diberikan kepada khusus anak-anak muda. Dan ini tidak akan diperoleh oleh siapapun yang tidak pernah memaksimalkan potensi mudanya. Jadi kalau mereka yang dulu ketika masih muda melewatkan masa mudanya untuk hal ini, kelak tidak akan berkesempatan mendapatkan hal yang sama. Nah, mumpung antum masih muda-muda ini, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita sia-siakan masa muda yang hanya akan kita raih pada saat ini. Selebihnya tidak akan. Selebihnya lewat. Kalau usia kita di atas 30 tahun, kayak Ustadz Ahmad ini udah nggak dapat, sudah lewat. Kalau saya masih, ya. Bedanya hanya sedikit. Siapa mereka? Kata Nabi, syabun nasya fi ibadatillah. Orang yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. Ada 7 golongan kata Nabi yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah orang yang pada saat masih muda, asyabun, anak-anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang semangat ibadahnya begitu membara. Nah, ini tidak bisa didapatkan oleh mereka yang sudah tua. Mumpung antum masih muda, dibangun dengan tahapan-tahapan yang akan mengantarkan kita untuk memiliki semangat masa muda, semangat ibadah yang tidak terkalahkan. Masih ingat dengan kisah Ashabul Kahfi?
Bagaimana Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang mampu menjaga orisinilitas pemikiran mereka, akidah fitrah mereka, sehingga mereka menjadikan gunung atau goa itu sebagai benteng untuk mempertahankan akidah mereka. Mereka rela meninggalkan segala-galanya untuk menjaga akidah mereka, menyelamatkan iman mereka, dan mereka dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Sampai seekor anjingnya pun akan dijamin masuk surga. Anjing saja, kata Ibnu Taimiyah, bisa masuk surga, apalagi kita sebagai manusia. Anjing yang seperti apa? Anjing yang setia kepada Ashabul Kahfi, anjing yang menjaga Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang saat itu menjaga iman mereka, menjaga akidah mereka, juga turut mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Apalagi kita. Maka di masa-masa muda seperti ini, kalau kita ingin selalu berusaha menjaga fitrah kita, tidak gampang mengeluh, tidak gampang sambat, tidak mudah putus asa, tidak letoy, maka yang pertama yang harus kita miliki adalah ilmu. Ilmu. Kata Imam Syafi'i, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa illam yakuna la'tibaran li dzatihi. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, hidupnya seorang pemuda itu tergantung atau ditentukan oleh 2 hal ini. Apabila 2 hal ini tidak ada pada dirinya, maka adanya seperti tidak adanya, seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia ini. Rugi, percuma dia hidup di dunia ini kalau jiwa para pemuda tidak ada 2 unsur di dalamnya. Apa yang pertama? Bil ilmi, dengan ilmu. Maka luar biasa antum yang tidak pernah absen hadir di teras dakwah. Mungkin ada absen yang ada di belakang itu, sewaktu-waktu door prize-nya istimewa. Ada door prize wisata ke Turki. Wah, saya yakin tidak ada yang absen. Dulu di Masjid Jawa Karyan itu ada fingerprint. Siapa yang datang duluan, dia akan mendapatkan 1 poin. Yang paling aktif salat berjamaah, hadiahnya apa? Umroh. Ada beberapa jamaah yang dapat umroh. Mungkin nanti bisa teras dakwah buat semacam sayembara. Bukan sayembara ini. Siapa yang paling rajin, siapa yang tidak pernah absen, siapa yang datang paling awal, kalau poinnya sudah banyak, hadiahnya apa? Tour. Kemana? Ke Turki. Bukan lihat bunga tulip ya, bukan festival tulip, tapi datang ke beberapa tempat-tempat penuh sejarah sekaligus umroh. Nah, luar biasa. Cari aja sponsor sebanyak-banyaknya, pasti banyak yang mau. Saya yakin kalau itu dibuat, udah sejak sore teras dakwah sudah penuh. Meskipun masih 3 jam, bahkan dari zuhur sudah ada yang datang. Alasannya Pak, ngopi, padahal pengen datang pengajian. Subhanallah. Harus ada semangat, harus ada ghirah yang terus-menerus tumbuh untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Kalau dulu majelis-majelis ilmu itu didominasi oleh yang sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua, tapi luar biasa di teras dakwah. Saya sampai kesulitan nyari yang sudah tua mana, di belakang nggak ada kayaknya. Anak-anak muda semua ini. Maka ketika majelis ilmu, ketika masjid itu isinya hanya anak-anak muda, udah tinggal menunggu waktu kebangkitan Islam, insya Allah tidak lama lagi. Kita tinggal menunggu waktu, dan insya Allah kita yang akan mengalami itu. Ketika kita melihat masjid-masjid, ma'had-ma'had tahfiz, pesantren-pesantren, halaqah-halaqah, majelis-majelis itu isinya anak-anak muda semua, itu merupakan isyarat, itu merupakan pertanda. Karena Allah akan berikan kekuatan dan perubahan itu dari kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda semua. Maka syarat perubahan yang pertama adalah ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu, kata Imam Syafi'i, la'tibaran li dzatihi, adanya seperti tidak adanya. Maka jangan sampai kehidupan kita hilang di telan masa. Orang tidak pernah tahu siapa kita. Orang tidak pernah membaca karya kita. Orang tidak kenal dengan kita.
Tapi jangan sampai kita punya alasan, saya pengen seperti Uwais Al-Qarni, meskipun saya tidak viral di dunia nyata, tidak viral di dunia maya, tapi saya viral di dunia langit. Wah, istimewa. Tapi itu biasanya hanya alasan kita. Bilang saja malas berkarya, malas berkontribusi. Maka jangan sampai kesempatan yang Allah berikan kepada kita, terutama di Jogja ini, kalau kita ingin belajar, benar-benar belajar, kesempatan itu terbuka begitu lebar. Mau ngaji sehari berapa kali sampai kita bingung. Ada jadwal kajian yang di-share di media sosial itu sampai kita bingung mau cari yang mana. Bahkan mungkin di waktu yang sama ada belasan kajian-kajian yang ada. Jogja memang istimewa, tidak ada di tempat yang lain. Karena itu kalau syarat ini kita sia-siakan, rugi kita. Jadi yang pertama, pemuda itu harus didasari dengan ilmu, dan ilmu itu kita ambil dari Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber ilmu. Jadi kalau bisa anak muda itu seperti Dilan, maksudnya bagaimana? Ya, kontribusinya bersama dengan Al-Quran itu seperti Dilan, dilanjutkan. Dulu saya Ustadz sudah hafal surat Al-Baqarah, sekarang tinggal namanya saja. Mana hafalannya dulu? Saya dulu hafal surat Yasin, sekarang tinggal Yasinan, tinggal Yasinnya saja. Maka jangan sampai kita mandek. Kita yang dulu pernah menghafal, lanjutkan sekarang. Kalau bisa seiring dengan bertambahnya umur kita, bertambah pula jumlah hafalannya. Sekarang umurnya berapa? 18 tahun Ustadz. Nah, hafalannya berapa? Alhamdulillah 18 juz, bagus. Sekarang umurnya berapa? 28 tahun. Hafalannya berapa? 28 juz. Keren. Jangan sampai umurnya sekarang berapa? 40 tahun. Hafalannya ya begitu deh. Jangan sampai terjadi. Seiring dengan bertambahnya umur kita, bertambah hafalan kita. Setelah kita menambah hafalan, dilanjutkan hafalannya, dilancarkan. Kita yang sudah punya hafalan, biar hafalan kita kuat, dilancarkan, dimurajaah. Karena siapa yang di dalam dadanya terdapat Al-Quran, maka dia bagaikan bangunan yang kokoh, kata Nabi. Sebaliknya, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Seseorang yang di dalam dadanya, seseorang yang di dalam dirinya tidak terdapat Al-Quran, maka dia bagaikan bangunan yang rapuh. Kalau anak muda kok di dalam dirinya tidak terdapat Al-Quran, bagaimana mungkin dia bisa tangguh? Ada seorang anak muda kok jauh dari Al-Quran, tidak mungkin dia bermental pejuang. Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. 21 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun? Ternyata tidak ada yang mustahil. Sebab dia sudah membentengi dirinya dengan Al-Quran sejak umurnya belum genap 7 tahun. Ketika dia belum balik sampai di usia itu, dia tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Sudah dibentengi dirinya. Maka di Gaza, di Palestina itu, yang sampai saat ini masih dijuluki sebagai Baitul Quran, rumah Quran. Rumah Quran yang sesungguhnya di jalur Gaza sana. Kenapa? Karena di Palestina, di Gaza itu, kata teman-teman, tidak pernah berkurang setiap tahunnya di wisuda 1000 penghafal Quran. Jogja belum, tapi mudah-mudahan tidak lama lagi. Jumlah penduduk Jogja jauh lebih banyak daripada Palestina, khususnya di jalur Gaza. Tapi di jalur Gaza sendiri, hampir setiap tahunnya di wisuda 1000 penghafal Quran, tidak kurang dari itu. Sampai di sana malu kalau ada anak umur 10 tahun kok belum hafal Quran, malu. Kalau kita aneh, baru kecil kok sudah hafal Quran. Kalau di sana malah aneh, umur 10 tahun kok belum hafal Al-Quran, aneh, malu-maluin. Kalau di sini umur 30 tahun belum hafal Quran, biasa-biasa saja. Jadi pemuda yang di dalam dirinya terdapat Al-Quran ini adalah pemuda yang memiliki ghirah yang luar biasa. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu. Syarat yang pertama kata Imam Syafi'i, seorang itu dikatakan sebagai pemuda apabila di dalam dirinya terdapat ilmu, terdapat Al-Quran. Yang kedua, wattuqa, ketakwaan.
Dan ketakwaan itu tidak pernah dilepaskan, tidak pernah dijauhkan oleh Allah dari yang namanya ilmu. Ilmu dan takwa itu merupakan satu kesatuan. Ilmu kemudian amal, atau ilmu dengan ketakwaan. Syarat yang kedua, seorang pemuda kalau ingin dianggap sebagai pemuda yang berjiwa Qur'ani, dia tidak cukup hanya sekedar membaca, tidak cukup hanya sekedar tilawah, tapi jiwanya juga harus diisi dengan ketakwaan. Dan ketakwaan itu tidak akan mungkin bertambah tanpa adanya ilmu. Dan itu semua ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu apabila dibacakan bisa menambah keimanan, bisa menambah ketakwaan. Orang yang di dalam dadanya terdapat Al-Quran, Al-Quran itu seperti motor penggerak. Apabila Al-Quran yang ia baca di dalam hari itu kurang dari target yang dibutuhkan, maka ibadahnya pun tidak akan maksimal. Begitu juga sebaliknya. Maka di sini kita bisa merasakan berat ringannya ibadah kita ditentukan oleh seberapa banyak intensitas kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kadang kita merasa berat sholat tahajud. Tahajud itu berat atau ringan? Berat. Apalagi usia-usia muda seperti ini. Kalau ada ringan, gombal tuh. Kalau ada anak muda kok bisa mempertahankan sholat tahajud bahkan tidak pernah bolong, oh istimewa. Kenapa? Karena di dalam dadanya ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Di beberapa pesantren atau ma'had atau rumah tahfiz, kalau memang di situ adalah rumah tahfiz, di situ adalah pesantren tahfiz, di situ adalah ma'had tahfiz, maka sudah otomatis setiap malam mereka tidak akan melewati malam begitu saja, apalagi melewati malam hanya dengan tidur, kecuali dengan tahajud. Kalau ada pesantren tahfiz, kalau ada rumah tahfiz, kalau ada ma'had tahfiz, kok di situ santrinya tidak bangun malam, apalagi ustadznya, kiainya tidak bangun malam, itu bukan pesantren tahfiz namanya. Hanya pindah tidur. Taubahnya seperti kos-kosan. Karena antara sholat malam dengan Al-Quran tidak pernah bisa dipisahkan. Kalau kita ingin terjaga sholat malam, cari pesantren tahfiz atau cari komunitas, karena berat. Sholat malam itu berat. Agar tidak berat, maka kita perlu bersama-sama. Ada komunitas tahajud call, istimewa. Dibentuk komunitas tahajud call, saling mengingatkan. Misalnya di sini ada 300 orang, ya. Dibuat beberapa komunitas, buat grup tahajud call atau komunitas sholat tahajud. Kalau sholat subuh sudah banyak, ini sholat tahajud. One day one juz sudah banyak, ini khusus sholat tahajud. Karena kekuatan umat ini ada pada sholat tahajud. Kalau kita sudah terbiasa sholat tahajud, mentalnya bukan mental tempe lagi. Karena Rasulullah pernah menyabdakan ini dalam perspektif hadis, ya. Kata Nabi, barang siapa yang bangun di waktu malam atau sholat tahajud, maka pada saat dia di pagi harinya, dia adalah seseorang yang memiliki integritas yang tinggi. Orang yang rajin sholat malam itu adalah orang yang tidak mudah menyerah. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Orang yang sholat malam, rajin sholat tahajud, maka biasanya mereka akan menemukan atau memiliki keunikan-keunikan tersendiri, bahkan akan menemukan sebuah inspirasi yang tidak ditemukan oleh orang lain. Jadi karakter seorang pemuda ini kalau malam tidak hanya nongkrong, apalagi menghabiskan waktunya untuk begadang, tapi dia bangun bersama dengan munajat, bersama dengan Al-Quran. Dia munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, tepat pada hari Jumat, pada saat itu sholat Jumat pertama akan diselenggarakan. Dicarilah siapa yang paling berhak untuk menjadi khotib sekaligus imam sholat Jumat. Maka dikumpulkan seluruh pasukan Al-Fatih. Di hadapan mereka Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya, siapa di antara kalian
yang sejak balik hingga saat ini pernah meninggalkan sholat berjamaah, silahkan duduk. Anehnya, tidak ada satupun yang duduk, semuanya tetap tegak berdiri. Itu menunjukkan bahwa pasukan yang dibawa oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat menaklukkan Konstantinopel tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, karena tidak ada yang duduk, tidak mungkin semua jadi khotib, semua jadi imam. Pasti harus ada salah satunya. Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang sejak balik hingga saat ini pernah meninggalkan salat rawatib sekali saja? Salat rawatib itu minimal 12 rakaat dalam sehari. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. 12 rakaat minimal dalam satu hari. Siapa, kata beliau, yang pernah meninggalkan salat rawatib sekali saja sejak balik hingga saat ini, duduk karena berat, sehingga sebagian di antara mereka ada yang duduk, tapi sebagian besar lagi masih banyak yang berdiri. Lagi-lagi tidak mungkin semuanya yang berdiri jadi imam sekaligus khutbah Jumat. Ditanyakan lagi ketiga kalinya, siapa di antara kalian yang sejak balik hingga saat ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud? Atau siapa yang pernah meninggalkan sholat tahajud walau hanya semalam saja, silahkan duduk. Maka semuanya pada saat itu duduk karena berat. Sholat tahajud tiap malam tidak pernah bolong. Kalau sekali saja dalam satu malam meninggalkan sholat tahajud, maka duduklah mereka. Semuanya duduk kecuali satu yang tetap tegak berdiri. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Sultan Muhammad Al-Fatih? Artinya sejak balik hingga saat itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Ini pemuda zaman now yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud tiap malam. Gak usah dibangunkan, gak usah diguyur air, bangun dengan sendirinya. Mana ada sekarang anak muda yang memiliki kesadaran sholat tahajud itu? Jarang. Kalau bukan habis pulang dari kajian, dari teras dakwah. Pemuda zaman sekarang, kalau ada di antara mereka yang rajin sholat tahajud, pasti Allah akan berikan inspirasi, pasti Allah akan berikan ilham, sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih. Tidak kebayang 37 kapal-kapal besar diangkat melewati Selat Bosporus yang diganjal dengan rantai-rantai pada saat itu oleh kerajaan Konstantinopel, melewati sebuah bukit dalam satu malam. Itu kalau tidak mendapatkan ilham dari Allah tidak mungkin. Maka perubahan itu terjadi ketika dalam jiwa seorang pemuda seperti yang dikata Imam Syafi'i tadi. Yang pertama ada ilmu, yang kedua ada ketakwaan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah dakwah. Dalam diri seorang pemuda harus ada semangat dakwah. Dan saat ini subhanallah, potensi berdakwah kita begitu terbuka lebar. Kalau dulu dakwah kan hanya lewat mimbar, megang mikrofon, sekarang nggak pakai. Antum bisa jadikan HP antum sebagai media untuk berdakwah. Siapa yang bisa desain grafis, buat kata-kata hikmah, ajakan-ajakan, itu termasuk bagian dari dakwah. Kita hanya bisa bermodal media sosial seperti teras dakwah ini ya. Berawal di sebuah teras, tapi dikenal viral di dunia langit, tidak hanya di Jogja. Coba kita lihat tuh, 24 jam bisa dibuka. Nah, yang ketiga ini akan kita lanjutkan setelah kita sholat isya. Semangat dakwah dalam diri seorang pemuda. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sampai mana? Pemuda Qur'ani yang di dalam jiwanya harus ada kobaran semangat dakwah. Tapi sebelum sampai di situ, saya ingatkan antum semua bahwa Islam ini lahir di tengah
adanya dua hegemoni kekuatan besar negara adidaya. Di sebelah timur sana ada kekuatan Persia, bahkan bentangan kekuasaannya sampai di Sungai Tigris, Irak. Sedangkan di sebelah barat ada kekuatan Romawi yang bentangan kekuasaannya sampai Laut Adria. Nah, ketika Islam pada masa itu hadir, tidak terbayang oleh dua kekuatan ini bahwa Islam yang pada saat itu hadir akan mengalahkan dua kekuatan yang besar tersebut. Saat ini kita tidak lagi bisa menjumpai di mana ada kekuatan Persia, di mana kekuatan Romawi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Persia sudah tumbang. Pada masa Kesultanan Turki Utsmani, Romawi Timur, Konstantinopel sudah tumbang. Pada saat itu kalau kita masih ingat tanggal 22 April, sekarang 25 April ya, 3 hari yang lalu, tanggal 22 April tahun 1453, kurang lebih sekitar 73 atau 80-an kapal diangkut naik ke sebuah daratan, menyeberangi Selat Bosporus hingga menembus jantung Konstantinopel. Tinggal Roma yang nanti insya Allah akan ditaklukkan tanpa ada perlawanan sedikit pun. Kalau kita bicara pemuda masa kini berjiwa Qurani, itu seperti seorang pemuda asing atau yang dalam bahasa hadis disebut ghuraba. Karena Nabi pernah menyabdakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dalam keadaan asing. Di masa itu orang tidak kenal dan tidak diperhatikan bagaimana Islam itu akan menunjukkan reputasinya, akan merubah dunia. Ketika kerajaan-kerajaan, negara-negara, kekuatan-kekuatan yang begitu besar hingga saat ini sudah tinggal nama, dimakan oleh sejarah. Tetapi Islam yang sudah 1400 sekian, bahkan hampir 1500 tahun yang lalu, sampai saat ini masih terus-menerus berkembang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala membimbing umat ini dengan adanya wahyu, dan itu adalah Al-Qur'an. Maka kalau seorang pemuda kok di dalam jiwanya tidak ada Al-Qur'an, udah. Kalau orang Jawa mengatakan seperti gedebok pisang. Percuma, adanya seperti tidak adanya. Maka minimal dalam diri seorang pemuda ada ilmu, ada takwa, dan yang ketiga ada semangat dakwah. Ini yang harus kita sadari, bahwa kita ada di dunia ini bukan karena sebuah kebetulan, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk menjadi umat terbaik. Siapakah umat terbaik itu? Di dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah firmankan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Syarat yang pertama, khairu ummah, pemuda yang berjiwa Qurani tadi, yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa berdakwah, senantiasa mengajarkan, menyebarkan kebaikan-kebaikan. Saat ini era dakwah itu terbuka begitu lebar dan begitu bebas, walaupun ditakuti dalam bayang-bayang undang-undang, tapi insya Allah semangat dakwah tidak akan pernah pupus. Semakin dihalang-halangi, semakin maksimal kita berdakwah. Di dalam genggaman kita pun kita bisa berdakwah. Apapun bisa menjadi nilai dakwah apabila kita gunakan untuk berdakwah. Ada Quran di depan misalnya, kita foto, cepret, kita upload. Bukan riak loh ya, tapi kita niatkan sebagai sarana berdakwah. Kasih tulisan di situ, komentar, sudah berapa juz hari ini, gitu. Sudah hafal berapa juz sekarang. Ini mau Ramadan loh, sudah khatam berapa kali. Urusan riya atau bukan, itu urusan nanti. Yang paling penting adalah niat untuk berdakwah. Karena kita tidak pernah tahu isi hati seseorang seperti apa. Ada orang yang kelihatannya riya, tapi sebetulnya dia adalah orang yang ikhlas. Ada orang yang kelihatannya ikhlas, tapi sebetulnya dia adalah riya. Jadi itu bukan ranah kita.
Yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyebarkan nilai dakwah itu. Siapa tahu ketika ada teman kita, follower kita, ketika pada saat kita mengupload Al-Quran tadi, terus Allah sertakan hidayah di dalamnya, akhirnya dia pun tersadar, oh iya, sudah setahun yang lalu saya belum pegang Quran. Akhirnya dia cari Quran, dia baca Quran. Hidayah datang dari manapun. Salah satunya dari upload kita. Karena itu jangan pernah berhenti. Memiliki semangat dakwah itu harus terus-menerus dibiasakan. Awalnya kita jadikan dakwah itu sebagai beban. Tantangannya begitu berat. Tapi ternyata kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya dakwah, kita tidak akan pernah ada waktu untuk istirahat atau berhenti berdakwah. Saya salut ya dengan teman-teman jamaah tablik itu. Door to door, datang dari satu pintu ke pintu yang lain. Urusan ilmu nomor sekian. Yang penting adalah berani dulu. Tidak semua orang berani berdakwah, apalagi datang ke rumah orang yang belum ke masjid, datang ke rumah orang yang belum dikenal. Tidak mudah. Kalau kita ceramah di masjid, di atas mimbar, banyak orang yang bisa. Tapi datang langsung ke tempat-tempat yang dijadikan sebagai objek dakwah, tidak mudah. Tidak gampang. Harus dibutuhkan mental yang tangguh, mental yang kuat. Nah, sesekali kita bisa belajar dari mereka. Ada semangat untuk amar ma'ruf, ada semangat untuk mengajak kebaikan. Dan luar biasa kalau kita memiliki jiwa seperti ini. Man sanna sunnatan hasanatan, kata Nabi, siapa yang memulai tradisi yang baik. Seperti misalnya dari teras yang tidak luas ini, tapi cakupannya nanti bisa begitu luas merubah dunia akhirat. Dimulai dari teras seperti ini, kemudian terjadi sebuah perubahan yang sangat besar, maka siapa yang dulu memulai dakwah melalui teras ini, pahalanya tidak akan pernah berhenti, terus menerus mengalir. Maka saya berharap nanti ada teras yang lain. Tidak hanya teras dakwah di sini, buka cabang teras dakwah di Jakarta, teras dakwah di Malang, teras dakwah di Surabaya, minimal ya 5 tempat lah di Jogja, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, kota. Nah ini kan masuk kota. Nah, besok buat teras dakwah cabang Kulon Progo, teras dakwah cabang Sleman, cabang Bantul. Ngajinya nggak usah di masjid, tidak apa-apa. Tidak semua orang siap datang ke masjid. Sediakan teras. Mungkin nanti tidak teras, bengkel. Di bengkel sudah ada ya. Lapangan bola kayaknya belum ya. Buat di situ. Biasanya dipakai main bola di situ, lapangan bola dakwah. Pokoknya ada dakwahnya. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf. Tapi amar ma'ruf tidak disertai dengan nahi mungkar, berat. Tidak akan bisa berjalan seimbang. Ibarat sayap itu hanya salah satu sisinya yang berkembang. Maka selain semangat amar ma'ruf juga harus disertai dengan nahi mungkar. Ini yang tidak mudah. Tidak mudah. Dalam diri seorang muslim kadang hanya ada satu potensi yang dia miliki. Apa itu? Amar ma'ruf. Semangat mengajak terus. Tidak pernah berhenti mengajak orang lain berbuat baik. Tapi kalau disuruh nahi mungkar, ciut nyalinya. Nanti kalau saya di penjara gimana? Kalau saya nanti didatangi orang gila gimana? Takutan terlebih dahulu. Maka jiwa semangat nahi mungkar ini harus terus-menerus dibangun dengan cara apa? Kita lihat bagaimana dahulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Usia berapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam berani menghancurkan berhala-berhala Namruz itu? Disebutkan dalam Al-Quran. Yuqalu lahum fatan. Fata itu masih muda. Fatan yuqalu lahu Ibrahim. Seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Jadi waktu itu ketika sang raja Berang melihat tempat ibadahnya berantakan, berhala-berhala yang mereka puja, yang mereka sembah hancur berkeping-keping, tinggallah satu berhala besar yang dikalungi sebuah kapak. Kapak yang digunakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan berhala-berhala kecil itu. Beberapa ayat dikisahkan di dalam Al-Quran.
Bagaimana ketegaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ditangkap kemudian diinterogasi. Wahai Ibrahim, kata Namrud, apakah engkau yang menghancurkan sembahan-sembahan kami, berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami ini? Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, tanyakan pada berhala itu. Tanyakan pada berhala yang paling besar itu. Namrud balik bertanya, bagaimana mungkin dia bisa berbicara? Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, kalau dia tidak bisa bicara, kenapa engkau sembah? Bukannya semakin berpikir. Jadi orang itu kalau sudah kalap, apapun bisa dia lakukan. Kadang menggunakan kekuasaan. Untuk apa? Menghalangi dakwah itu berkembang. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud. Apakah terbakar? Tidak. Disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Jadi keberanian untuk nahi mungkar itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Kalau hanya mengajak melakukan kebaikan, banyak orang yang bisa, tapi mencegah kemungkaran tidak banyak yang mau. Mampu iya, tapi kemauan ini sangat jarang. Karena itu dalam Islam seharusnya potensi-potensi itu terus-menerus kita sinergikan. Ada jamaah tabligh, pokoknya tugasnya mengajak dari satu tempat ke tempat yang lain, dari masjid ke masjid yang lain, ya kan? Dari pasar ke pasar, terminal ke terminal. Maka tidak jarang banyak yang hijrah karena ajakan teman-teman jamaah tabligh. Tapi juga perlu seperti FPI, perlu kita seperti MMI dan laskar-laskar yang lain. Umat Islam ini harus punya laskar. Untuk apa? Kita ajak bersama dalam nahi mungkar. Kalau hanya mengajak kebaikan, sementara mereka lebih banyak mendiamkan yang mungkar, tidak akan pernah besar pengaruhnya. Dua-duanya harus bersinergi. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, syukur-syukur dalam diri kita ada dua itu. Syarat yang ketiga, wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa id lam yakuna la'tibaran li dzatihi. Demi Allah kata Imam Syafi'i, adanya seorang pemuda, eksistensi seorang pemuda itu ditentukan hanya oleh dua faktor ini. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan ketakwaan atau dengan ibadahnya. Kalau tidak ada keduanya di dalam dirinya, maka tidak ada. Harga dirinya tidak ada. Bahkan keberadaannya pun tidak ada. Seolah-olah dia tidak pernah ada di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jadilah kita seorang pemuda yang berjiwa Qur'ani. Yang kata Nabi, memiliki semangat yang tangguh, tidak mudah menyerah, tidak gampang berputus asa. Malamnya ketika kebanyakan orang terlelap dalam tidur, tapi dia bangun sholat tahajud. Ya, ghuraba, pemuda yang aneh. Ketika yang lain nongkrong nggak jelas, tapi dia sibuk tilawah Quran. Tiap hari nambah hafalan, tiap hari nambah hafalan. Targetnya tahun ini harus hafal 30 juz. Karena maharnya nanti adalah Al-Quran, bukan mushaf Al-Quran. Kalau mushaf Al-Quran terlalu mainstream. Ini anti mainstream. Apa maharnya? Hafalan Quran 30 juz. Nah, nanti nikahnya gimana? Masa nunggu walinya, nunggu KUA-nya, nunggu masih Al-Baqarah, kurang Ali Imran sampai Anas. Ya, dicicil dulu sehari sebelumnya. Tilawah dari juz 1 sampai surat Al-Falaq. Nah, sebelum ijab kabul tinggal surat An-Nas. Atau ngutang nggak apa-apa. Modalnya Al-Fatihah. Setelah ijab kabul Al-Baqarah sampai An-Nas. Mahar itu kan bisa kontan, cash, bisa kredit. Antum yang sudah punya pengalaman atau belum punya pengalaman nih? Saya ajari ya. Pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Jawa? Kalau bahasa Arab jangan dibayangkan, tambah baper nanti. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril mazkur. Biasanya halan. Halan itu kontan, cash.
Kalau ada misalnya di depan ini mahar sudah siap, ya, ada berlian intan, ada sertifikat rumah BBKB, termasuk enggak hanya alat sholat. Jangan mau yang akhwat maharnya cuma seperangkat alat sholat, murah itu, kemurahan. Padahal mahar itu kata Syed Sabik paling tidak bernilai materi. Jadi kalau pada saat setelah ijab kabul suaminya meninggal dunia, jadi istrinya ini masih bisa hidup dengan mahar itu. Kalau seperangkat alat sholat kan nggak bisa dijual tuh. Siapa yang mau paling nggak disedekahkan. Tapi kalau maharnya seperti Rasulullah, berapa? Pada saat beliau menikah dengan Khadijah itu maharnya Rasulullah berapa ekor onta? Dalam sebuah riwayat disebutkan 40 ekor onta, riwayat yang lain 80 ekor onta. Anak muda umur 25 tahun ini, pemuda, menikah dengan seorang Khadijah, maharnya 40 ekor onta. Kalau 1 ekor onta saja minimal misalnya nih 1 juta. Tapi nggak ada onta 1 juta, paling onta mainan. Minimal kan 40 juta. Kalau 1 ekor onta misalnya 10 juta, berapa ratus juta itu? Apa itu bukan rumah seisinya? Nah, tapi ini lebih keren lagi kalau maharnya hafalan. Kalau kita sudah memenuhi kriteria ini, insya Allah sudah sah, meskipun hafalan kita hanya Al-Ikhlas. Ada salah seorang sahabat Nabi mau nikah, ditanya maharnya ada? Nggak ada wahai Nabi. Cincin dari besi? Nggak ada. Ada hafal apa? Al-Ikhlas. Ya udah nikah aja pakai Al-Ikhlas. Antum sudah hafal beberapa surat, beberapa ayat, nggak nikah-nikah juga ini. Udah lebih seharusnya. Al-Ikhlas saja modalnya berani menikah, apalagi sudah hafal Al-Baqarah, Ali Imran. Harus diberanikan ya, nekat dulu. Jadi kalau di dalam diri seseorang tidak ada Al-Quran, bahaya. Bahaya. Kenapa bahaya? Dia rapuh. Kata Nabi seperti bangunan yang rapuh, kal baitil kharib. Maka harus ada paling tidak hafalan Quran, itu minimal ya. Pondasinya adalah hafalan Al-Quran. Tadi saya katakan menghafal Quran itu seperti dilan, bukan orangnya, bukan namanya, dilan, dilanjutkan hafalannya terus menerus bertambah, tiap hari berlanjut, dilancarkan hafalannya. Yang biasanya bulet, salah-salah, lancar. Kalau kita sudah punya hafalan, jadi kalau sedih, ditolak itu bisa kita lampiaskan dengan membaca Quran sambil nangis-nangis gitu. Luar biasa khusyuknya ini. Biasanya baca Quran tidak pernah nangis, kok baca Quran sambil nangis. Ternyata ada kejadian kelam yang dia rasakan. Kadang kita harus seperti itu. Tapi kalau tidak ada Al-Quran, bahaya, bisa lompat ke dalam jurang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harus ada pondasi kuat yang dibangun di dalam jiwanya, di mana pondasi itu seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah, tapi kalau kita baca Quran saja jarang baca Quran, bagaimana bisa berakhlak? Berakhlak dengan Quran itu salah satunya adalah dengan meningkatkan intensitas tilawah kita. Membaca Al-Quran minimal 1 juz. Nah, itu termasuk akhlak kita dengan Al-Quran, minimal 1 juz. Kemana-mana selalu pegang mushaf Al-Quran. Jangan pegang HP saja, pegang mushaf Al-Quran. Brigadir Izzuddin Al-Qassam di jalur Gaza Palestina sana, kalau kita lihat ya, seragamnya kan keren tuh. Di pundaknya ada saku kecil. Ini isinya bukan uang receh ini. Isinya apa? Mushaf Al-Quran. Ketika mereka ribat baca Quran, padahal mereka syaratnya harus hafal Quran. Tapi Al-Quran, mushaf mereka bawa sebagai teman setianya. Untuk apa? Murajaah, ziyadah gitu. Bahkan sampai ada sebuah kisah yang Masya Allah, karena dia membawa mushaf Al-Quran,
tajamnya peluru tidak bisa menembus dirinya, bahkan membekas mengenai mushaf Al-Quran. Tapi jangan dijadikan kemudian mushafnya sebagai jimat, kemana-mana bawa Quran biar selamat. Dari mulai berangkat kuliah, Qurannya di dalam tas, sampai kembali ke kos-kosan masih di dalam tas. Buka saja tidak sempat, apalagi dibaca. Baca. Jadikan membaca Quran sebagai kebiasaan. Setelah baca, tadabburi. Ada tadabbur. Minimal setiap malam kita buka satu topik Al-Quran. Kalau kita sudah bisa bahasa Arab, setiap baca Quran otomatis kita sudah menerjemahkan. Kalau kita bisa menghayati Al-Quran, Al-Quran itu jangankan kita baca, jangankan kita tadabburi, kita dengarkan saja, fazadathum imana, ya bisa menambah keimanan kita. Maka jika ada yang bertanya mana yang lebih didahulukan, belajar Al-Quran atau belajar Tauhid, kira-kira mana yang lebih dahulu? Belajar Quran dulu, belajar A'abata, belajar makhraj, tahsin, atau belajar Tauhid dulu? Dua-duanya penting, tapi belajar Tauhid, memperbaiki akidah kita, itu jauh lebih penting. Mengapa? Karena mereka yang belajar Tauhid terlebih dahulu, kemudian mereka belajar Al-Quran, Al-Quran yang mereka pelajari ini bisa menambah keimanannya. Tapi sebaliknya, kalau hanya belajar Quran tok, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali banyaknya orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, tapi Al-Quran mereka tidak sampai menembus ke relung dada, ke dalam hati, hanya sampai nyantol di kerongkongan. Saat ini banyak penghafal Quran, banyak qari, banyak yang ahli membaca Al-Quran, tapi tidak bisa merubah keadaan. Jangankan keadaan sekitarnya, merubah dirinya saja tidak bisa. Kalau dia tidak bisa merubah dirinya, bagaimana mungkin dia bisa merubah lingkungannya? Jangankan lingkungannya, merubah keluarganya. Bagaimana mungkin dia bisa merubah lingkungannya kalau dia tidak bisa merubah keluarganya? Berawal dari diri sendiri. Maka kalau sekarang ada misalnya one day one ayat, sehari satu ayat, kita punya program, mudah-mudahan Ramadan ini bisa lebih masif. Sebetulnya sudah lama. Apa program kita? One home, one hafizul Quran. Satu rumah, satu penghafal Quran. Nggak usah banyak-banyak, satu penghafal Quran saja. Kalau di Tian ini ada 100 rumah, maka di situ ada 100 penghafal Quran. Kalau ada 1000 rumah, maka di dalamnya ada 1000 penghafal Quran. Keren ya. Hafalannya bukan hanya ayat kursi, hafalannya bukan hanya Al-Waqi'ah, bukan hanya Al-Mulk, tapi 30 juz. Maka suatu saat nanti hafalan 30 juz itu bukan sesuatu yang istimewa, bukan sebuah beban, tapi sebuah tanggung jawab. Al-Quran nanti pasti akan diangkat oleh Allah. Mushaf sudah hilang, yang tersisa hanya yang melekat di dalam dada. Maka mumpung belum hilang, simpan di dalam dada. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kata Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada para pemuda, dada orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi sudah seharusnya tradisi Al-Quran itu bukan dibaca, apalagi ditulis, tapi dihafalkan. Dihafalkan. Antum yang pernah naik ke Gua Hira, ada? Ada yang pernah sampai? Naik Jabal Nur, masuk ke dalam Gua Hira, sebuah tempat yang dahulu menjadi saksi sejarah diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dideklarasikan sebagai Rasul. Di tempat itulah Rasulullah pertama kali menerima wahyu di usia 40 tahun. Sebuah goa yang hanya muat diisi 2 orang. Saya insya Allah lusa berangkat naik lagi ke sana, Gua Thur. Dan saya doakan mudah-mudahan antum semua yang belum diberi kesempatan umrah, mudah-mudahan pulang dari sini semakin khusyuk berdoa, berangkat umrah, berangkat haji.
Kalau umrah haji jangan hanya tawaf sa'i, tahallul selesai, tapi sempatkan ke tempat-tempat yang penuh dengan sejarah. Di kota Mekah itu ada 2 gunung yang sangat menyejarah, gunung yang bisa merubah peradaban, gunung yang sangat menentukan. Yang pertama adalah Jabal Nur, karena di dalamnya ada gua Hira, tempat Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu. Naik antum ke sana 1,5 jam sampai puncak. Kita bisa membayangkan bagaimana dahulu Rasulullah SAW bertahannuts di gua itu hingga beliau menerima wahyu pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Istri beliau Khadijah kadang jalan 6 kilo dari Masjidil Haram, dari kota Mekah menuju kaki bukit Jabal Nur. 6 kilo berjalan kaki, belum naik 1,5 jam. Ini perempuan loh. Ada sekarang perempuan tangguh seperti itu, membawakan makanan, menemui suaminya Rasulullah SAW. Itulah yang menyebabkan Rasulullah sangat sulit melupakan Khadijah, meskipun beliau sudah ditinggal lama oleh Khadijah, menikah dengan beberapa istri, salah satunya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi meskipun Rasulullah bersama dengan Aisyah, Rasulullah masih sering menyebut nama Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, berhentilah engkau menyebut nama nenek tua itu." Rasulullah mendengar perkataan Aisyah, bukannya diam. Beliau terlihat dari mimik beliau, wajah beliau seperti orang yang marah. Memang bukan seperti orang yang marah, marah beneran. Apa kata Nabi? "Wahai Aisyah, bagaimana mungkin aku bisa melupakan Khadijah? Karena dialah wanita pertama yang beriman kepadaku pada saat yang lain mendustakannya. Dia adalah wanita pertama yang menghabiskan hartanya di jalan Allah pada saat kebanyakan di antara mereka menahannya. Bahkan darinya aku dikaruniai 5 orang anak. Qasim, Ibrahim, Ummu Kulsum, Ruqayyah, siapa lagi? Siapa? Fatimah. Semuanya meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup kecuali Fatimah. 6 bulan setelah Rasulullah wafat, disusul dengan Fatimah binti Muhammad. Kemudian gunung yang kedua adalah Jabal Thur. Di dalam atau di atas gunung itu ada gua Thur. Lagi-lagi ada wanita tangguh yang menunjukkan ketangguhannya. Kalau laki-laki sih biasa, ini perempuan. Siapa namanya? Asma binti Abu Bakar. Tiap sore selama 4 hari 3 malam, ketika Rasulullah SAW dalam persembunyian beliau, detik-detik sebelum beliau berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju Yasrib atau Madinah, beliau kan bersama dengan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua itu. Antum naik ke sana, naik kurang lebih sekitar 1 jam lebih 45 menit. Masih sampai saat ini hampir sama seperti dulu, masih curam. Di dalam gua yang sangat sempit itu, untuk duduk saja susah, diisi oleh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini gua yang sangat menentukan arah sebuah dakwah, bahkan perubahan besar yang terjadi di dunia. Ketika Islam yang tadinya dikungkung, dikekang, dibatasi, diintimidasi, berawal dari gua itu Rasulullah kemudian berhijrah ke Madinah, ke Yathrib. Maka dari Yathrib itulah Islam berkembang hingga saat ini. Tempat yang sangat bersejarah. Maka minimal kita jangan pernah meninggalkan Al-Quran, karena dia adalah motor penggerak kita. Ibadah kita kadang ditentukan oleh Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya, "Wahai Syekh, berapa banyak dalam sehari saya harus membaca Al-Quran?" Kata Ibnu Taimiyah, tergantung seberapa besar kamu ingin bahagia. Bahagia dalam definisi Ibnu Taimiyah itu adalah khusyuk. Khusyuk salatnya itu adalah kebahagiaan. Nikmatnya ibadah itu adalah kebahagiaan. Maka kalau kita ingin bisa lebih khusyuk dalam sholat, lebih maksimal ibadah, maka Al-Quran jangan pernah kita tinggalkan.
Minimal sehari 1 juz kalau kita ingin bisa khatam setiap bulannya. Baca sudah, tadabburi sudah, dakwahkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah ya. Kalau seorang pemuda minimal dia hafal Quran, sudah bukan lagi hal yang aneh. Seorang dokter hafal Quran bukan lagi hal yang aneh. Seorang insinyur hafal Quran, karena ini sudah bukan hal yang aneh. Bisa jadi ya, bisa jadi kalau 2019 ganti presiden, presidennya hafal Quran misalnya, amin. Kemudian menerapkan sebuah kebijakan, lulus TK syarat untuk masuk SD harus hafal Quran 30 juz, kan keren. Udah nggak ada yang sekolah sekalian. Tapi siapa tahu dengan adanya itu nanti dibuatlah metode-metode, ditemukan metode-metode, dicari metode-metode khusus ya, percepatan. Tidur bangun langsung hafal Yasin ya. Tidur mungkin ada ramuan tertentu, ada alat tertentu. Untuk apa? Syarat untuk masuk SD hafal 30 juz. Syarat masuk SMP hafal tafsir Ibnu Katsir. Wah, jadi ulama semua nanti itu. Mau ambil jurusan apapun, kedokteran, fisika, matematika, hafal Quran. Itu syarat minimal. Bukan sesuatu yang istimewa. Presidennya hafal Quran, wakil presidennya hafal Quran, menteri-menterinya hafal Quran. Masa enggak bisa anak SD hafal Quran, lulus hafal Quran, sampai nanti bayi procot sudah hafal Quran. Kenapa? Karena ayahnya, ibunya hafal Quran. Ketika mulai pembuahan, belum berwujud janin, masih berupa nutfah, masih berupa mudghah, sudah dikhatami tiap malam. Tiap malam khataman gantian. Awal malam yang baca suaminya, dari Al-Fatihah sampai surat Al-Kahfi 15 juz. Tengah malam ganti istrinya, bangunkan Dedek, gantian. Mengajarkan hafalan ke jabang bayi dari surat Maryam sampai An-Nas. Setiap malam dikhatamkan Quran. Maka tidak menutup kemungkinan bayi procot sudah Al-Fatihah, sudah hafal. Kenapa? Udah hafal Quran, tidak perlu nunggu nanti masukkan pesantren, masuk ke pondok. Lawang di rumah setiap malam diperdengarkan Al-Quran. Bukan sesuatu yang mustahil, insyaallah ya. Yang penting ganti presiden dulu. Jangan keras-keras. Kalau Al-Quran sudah menjadi pondasi, insya Allah yang lain ngikut. Maka kita tidak akan pernah menemukan anak muda kok cemen, anak muda kok penakut. Nggak ada. Kenapa? Di dalam jiwanya ada Al-Quran. Bagaimana dulu Rasulullah SAW mentarbiyah, mendidik generasi-generasi muda yang rata-rata umurnya di bawah 30 tahun, kebanyakan usianya 20-21 tahun. Masya Allah ya. Ketika Rasulullah mengutus beberapa sariyah untuk menaklukkan Syam, siapa yang dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpinnya? Kalau bukan seorang pemuda yang baru berumur 18 tahun. Siapa namanya? Usamah bin Zaid. Umurnya 18 tahun. Antum sudah 81 tahun hampir ya. Belum ada satupun yang ditaklukkan. Mertua aja belum ditaklukkan. Ya Allah, ngenes banget gitu. Taklukkan dulu ya, taklukkan. Antum kalau sudah punya Quran, insya Allah yang lain akan berkembang. Nah, kalau kita sudah hafal, ditadabburi, kemudian didakwahkan, tidak menutup kemungkinan semua akan berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kita bicara pemuda berjiwa Quran, ini panjang ceritanya, tapi intinya tadi, kemana-mana minimal bawa Quran ya. Coba siapa yang bawa Quran malam ini? Bisa dihitung dengan jari. Yang bawa Quran silahkan minum kopi di belakang sana, tapi bayar sendiri-sendiri. Minimal bawa Quran, malamnya dihabiskan dengan membaca Quran. Bahkan nanti maharnya juga Al-Quran, tapi bukan mushaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Apa tadi? Hafalan. Ar-Rahman lewat, sudah bukan zamannya Ar-Rahman. Sekarang 30 juz, Masya Allah, udah rebutan antum.
Apalagi kalau misalnya di-share di media sosial. Ya. Siap menerima mahar 30 juz. Wah, udah, yang daftar banyak tuh. Maharnya 30 juz. Selain kemana-mana bawa Quran, apa yang diucapkan itu adalah nilai-nilai Al-Quran. Apa yang dia perbuat, apa yang dilakukan itu adalah cerminan dari Al-Quran. Hanya takut kepada Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan, tidak takut cacian. Dadanya tegap dengan Al-Quran. Semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar selalu membara. Kalau malam dia khusyuk dalam tahajudnya, bermunajat kepada Allah bercucuran air mata. Itu yang seperti digambarkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siangnya mereka seperti singa-singa yang kelaparan, tapi malamnya seperti rahib-rahib di dalam kuil-kuilnya. Inilah pemuda berjiwa Qur'ani. Pemuda yang anti apa? Anti galau. Pemuda kok galau, stres, itu bukan pemuda yang berjiwa Qur'ani. Tolak satu, cari yang lain. Nggak usah khawatir, masih banyak. Karena itu jadikan Al-Quran sebagai orientasi dakwah kita. Al-Quran sebagai orientasi amaliyah kita, perbuatan kita. Segala yang kita lakukan berlandaskan Al-Quran. Insya Allah, kata Imam Ali karamahullahu wajhah, rizku rizqani, rizkun yatlubuka wa rizkun tatlubuhu. Rizki itu ada dua macam. Rizki itu kan maknanya luas, tidak hanya berupa harta. Rizki tidak hanya berupa uang, termasuk jodoh itu rizki, ya. Pasangan yang baik itu rizki, anak yang salih, salihah itu rizki. Kata Imam Ali ada dua macam. Yang pertama adalah rizki yang engkau berusaha untuk mencarinya, engkau yang berusaha untuk mendatanginya, engkau yang mengejarnya, engkau yang berupaya untuk mendapatkannya. Tapi ada kalanya yang kedua, rizki yang justru mengejarmu, rizki yang mencarimu, rizki yang mendatangimu, rizki yang mendekatimu. Kalau disuruh milih mana? Rizki A, rizki B. Nah, kalau bisa dua-duanya. Kita mendatangi, dia juga mendatangi kita. Rizki yang barokah insyaallah, ya. Jadikan diri kita sebagai bagian dari pemuda yang berjiwa Qur'ani, semangat Qur'annya terus menerus membara, dakwahkan Al-Qur'an. Minimal wujudkan di setiap rumah-rumah minimal ada satu penghafal Qur'an. Syukur-syukur seisi rumah itu adalah penghafal Qur'an. Kita sebarkan Al-Qur'an. Insyaallah Al-Qur'an ini akan menjadi proteksi. Karena itu saya tidak khawatir kalau ada anak-anak muda kok sudah menghafal Qur'an, anak-anak muda kok ngaji Quran. Insya Allah Al-Quran itu akan menjadi proteksi, Al-Quran itu akan menjadi benteng yang menjaga dirinya. Insya Allah selamat, ya. Mudah-mudahan kita semua selamat, amin ya rabbal alamin.